bangsa sifat ketuhanan, ya, bahwa Allah itu Tuhan yang wajib diibadahi, bahwa Allah itu Tuhan yang wajib disembah, bahwa Allah itu Tuhan yang wajib diikuti, bahwa Allah itu Tuhan yang wajib diangkat, dihormati. Tiada selain itu kecuali Allah. Makhluk yang lainnya orang hormat hanya sebatas inna. Inna itu cara menghormatan orang Jepang. Oh bagi roh itu beda jeung sujudna urang ka Allah. Sujudna nitahna sujud eta si iblis ka Adam itu bukan sujud seperti Adam ka Allah, ya. Sujud di sini ada sujud inhina. Apa inhina itu? Artinya sujud hanya menundukkan kepala, bukan sujud sepertinya kita kepada Allah SWT dalam sholat. Uluhiyah pertama, termin pertama, bagaimana orang untuk membayangkan dalam ibadah ini rek aya jelema teu aya jelema rek poek rek terang beneran, tetap bahwa kita diawasi, ya. Kita diawasi tanpa ada persyaratan apapun dengan orang, tapi dengan Allah SWT. Allah itu adalah lebih dekat daripada tulang leher kamu, kan begitu kata Al-Quran. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat dibanding tulang leher kamu. Nah, uluhiyah ini ketika kita beribadah kepada Allah, memantapkan diri kepada Allah untuk menyatakan la ilaha illallah, ini berarti la ma'buda bihaqqin illallah, la matluba bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. La ilaha teu aya deui pangeran, tidak ada satupun Tuhan yang sebenarnya yang wajib diikuti, yang wajib disembah, yang wajib dituju, yang wajib dipinta illallah. Nah itu berarti la ilaha illallah. Ini manfi namanya. La ilaha itu manfi. Mana isbatnya? Illallah. Tetapkan. Illallah. Sabbatakallahu bil qauli tsabit. Ketika Anda melihat, menyaksikan atau melakukan talqin. Talqin ini adalah pepatah nasihat kepada yang hidup, ya, kepada hidup. Tidak mengapa diterjemahkan. Tunggu talqinan, saya bertanya talqin, terpercaya talqin. Pepatah lain kan mata tong diharewas ke talqin teh. Seharusnya terang-terangan saja. Di samping itu, kalau menalkini langsung khusus untuk orang yang meninggal, sebelumnya dong kepalayaran atau dalam keadaan sakaratil maut, kata Nabi, uhduru mautakum, hadiri olehmu, dekati olehmu mautakum, jalmi anu kepalayaran. Orang yang sedang sakarat, mohon maaf, julak jilid, itu dalam keadaan posisi yang tidak pas, posisi yang galau. Setan membayangkan, ya, ngarupakeun setan sebut orang tuanya, bapaknya di sebelah kanan. Cek eta setan iblis anu ngarupakeun bapakna, ayo kamu ikuti bahwa tidak ada Tuhan selain aku, selain bapakmu. Lihat ke belah kiri deh. Lain. Setan pun di sebelah kiri itu orang yang lagi apa? Yang lagi sakarat, yang lagi palayaran, istilah Sunda. Bukan. Inilah ibumu yang melahirmu, yang mengandungmu. Maka ikuti aku. Tiada Tuhan selain aku. Cek eta setan anu yang ibu dapat kita kanan kiri kanan kiri. Kata Nabi, uhduru mautakum, hadiri, tingali, dekati, entos jaga, ikuti, dekati, hadiran, dekatan. Uhduru mautakum, walakinu biqauli la ilaha illallah. Jangan dijauhi orang yang lagi dalam keadaan sakarat. Sakarat itu kan mabuk artinya, lihat. Maka orang ngadua minimal Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, semoga engkau permudah dalam sakaratil maut. Nabi mah minta dijauhkan, lain dari permudah, dijauhkan. Ya Allah, jangan sampai terjadi padaku, pada anakku, pada keluargaku sakaratil maut. Ketika apa? Ketika Nabi memohon, wahai Aisyah, wahai Humairah, wahai Fatimah kepada anaknya, tolong bawakan air. Setiap Nabi akan berdoa atau meruqyah itu meminta, memohon, ya, supaya disediakan bejana yang berisi air, ya. Kenapa? Karena Nabi dalam setiap berdoa, beres berdoa, kemudian Nabi mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudini wa min syarri kulli nafsin aw aini hasin, Allahu yashfini, Allahu yashfini, Allahu yashfini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi pun mengucapkan doanya, kita bahasa Indonesia kita terjemahkan, ya Allah, dengan izinmu,
dengan bacaan ruqyahku ini, semoga engkau turunkan keberkahan pada air yang ada di hadapanku ini, ya. Dan semoga engkau jauhkan kami dari sakaratil maut. Kemudian Nabi mencelupkan tangannya, ya. Celupkan tangannya karena bejana yang tadi itu. Kemudian Nabi menembakkan diusap dan disebetekan kepada wajahnya, pada wajah tersebut. Apa yang akan kemudian diminumkan kepada dirinya dan kemudian anak-anaknya dan istrinya. Itu air doa. Itu Nabi mencontoh seperti itu. Nabi memberi contoh seperti itu dalam artian bukan orang niup cai ajengan itu kemudian dukun eta muslim, bukan, karena dicontoh Nabi. Kenapa sampaikan ini dibilang bahwa air ini diberi keberkahan oleh Allah, bukan oleh ajengan. Kan mintanya begini, ya Allah, semoga engkau turunkan keberkahan pada air ini atas bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci yang kubacakan. Hikmah dari Al-Quran dibaca ini, semoga engkau turunkan keberkahan pada air ini. Dan air pun diajak ngobrol. Apakah air hidup? Hidup. Kata siapa bahwa air ini hidup? Bagaimana diajak ngobrol ke batu? Kita ngobrol dengan cai, cek batu, saya mau kostum ya Allah. Gila apa kamu stres kok ngobrol jeung cai? Kan begitu. Ya Allah, kau turunkan keberkahan pada ini. Air ini adalah sumber kehidupan. Saya yakin Al-Quran yang menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Di surat ke-21 ayat 30 ini Allah menyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Wa ja'alna, dan kami telah menjadikan minal ma'i, dari asal air, kulla syai'in hayy, setiap makhluk hidup atau setiap makhluk kemudian jadi hidup itu asalnya dari air, apalagi airnya hidup. Nah, ini kita harus bisa memposisikan, jangan sembarangan menyatakan bahwa ayah ajengan niupkeun kana eta cai disebut dukun. Nabi pun mengajarkan seperti itu. Ketika Nabi bereskan doa, niup cai teh katingali ku istrina, katingali ku putrana. Kadang-kadang Nabi aya anu ngeprul ka dia. Ya. Ngeprul. Kadang-kadang cuma berupa desisnya saja. Ya. Nah, itu yakin itu dijadikan sebagai air ruqyah. Air doa yang kita bacakan. Ketika orang sadar dan kita tidak mau menjadikan kontraindikasi dengan mereka atau resistensi penolakan terhadap mereka, maka cukup dengan Anda berikan dalil surat tadi itu Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Silakan baca dan lihat terjemahannya, mungkin aja tafsirannya. Menjelaskan di sana tentang asalnya langit dan bumi ini rapat. Kemudian kami pisahkan, kata Allah, papatatna huma. Nah, berisa itu adalah udara di sana. Jadi misahna langit dan bumi ini karena dulunya itu menyatu, kemudian dengan izin Allah dipisahkan. Langsung ayat tersebut wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Karena kita yakin, tersugesti, awas, al yakin la yuzalu, bisa keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Anda ragu, Anda sungguh kepada Allah, moal jadi. Lamun dina jadi naoge tadi bere hayangna eta nu kasurupan teh dibere hayang beureum, hayang konek atau hayang getih kelenci, dikasih ya sembuh cenah eta. Awas, bukan sembuhnya itu bukan karena apa? Kahayang eta anu reinkarnasi anu menyerupai kakeknya itu terhadap cucunya, itu kalau kita meyakinkan ke sana berarti musyrik. Dijaga detuknya dengan diberi kopi hitam ataukah dengan daging kelinci hitam atau mungkin dengan darah kelincinya sendiri hayang daging doman, bukan cager. Nah, meyakinkan seperti itu maka nilai ketahuan kita rapuh. Maka kata Nabi minimal 1 kali pagi 1 kali sore. Di dalam makturat doa pagi dan petang ada doa yang begini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, semoga engkau jaga kami, raksa ibu Gusti, abdi manyuhunkeun ka Gusti, anak istri abdi keluarga sadayana, minta dijaga, minta diraksa, minta dipelihara, minta dijauhkan dari apa? Min an nusyrika bika. Ketika kami memusyrikan kepada engkau, na'lamu, kami merasakan dan kami tahu. Ketika itu pula kita oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terasa. Perbuatan syirik pada diri kita ini ibarat sireum hideung bari jeung leutik lempang dina kayaan poek bongkleng mutarajin dina batu lecet bari jeung hideung eta batuna.
tidak terasa dan tidak nampak. Begitu pula perbuatan syirik pada diri kita. Bagaikan kata Nabi itu, tadi itu semut yang kecil udah hitam, dia berjalan di batu hitam pada keadaan gelap gulita. Tidak terasa. Tadi pagi berapa kali kita ucapan-ucapan perbuatan yang akan menjadikan musyrik pada kita. Maka kita berdoa, pagi kita berdoa, menjelang sore kita berdoa. Apa adanya? Intinya di samping Allahumma bika amsayna kalau sore, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaihi nusyur. Kemudian kita menjelang pagi, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Doa pagi dan petang dihantarkan oleh kita. Ketika maunya apa sih yang kita inginkan? Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan syirik karena satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni olehmu ketika terbawa mati ada dosa syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik ketika terbawa mati. Teu katobatan. Geus we teman neraka kholidina fiha geus musik mah. Tapi Allah akan wayang firu maduna dari lima yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Itu pun lima yasha kepada orang yang dikehendaki. Kalau sudah dikehendaki, ya gimana lagi? Makanya untuk satu yang kebaikan, Anda datang ke sini sudah ada izin Allah. Kata Allah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man barang siapa kata Nabi, yurid yang ketika berkehendak Allah kepada orang tersebut Allah berkehendak khairan sebuah kebaikan, niat datang ngajam ke sini punya niat baik, ingin membedah, ingin membuka wacana pemikiran dan bidang akidah ataupun tauhid apa fikih atau syariat dan lain sebagainya, itu nilai kebaikannya ada walaupun sedikit, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam keagamaan. Ada sebuah kitab namanya kitab Adabud Dunya Waddin, bagaimana adab etika secara moral menghadapi dunia, menghadapi akhirat ini, urusan agama. Ketika itu pula saya dan anda yang hadir di sini itu berdoa begini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an lam kakarak kieu urang Allah. Kata Allah, wahai malaikatku, engkau lihat hambaku namanya A B C Ali A D supaya si budi tiap borak tiap penting anu menyebar supaya dijauhkan tina sifat syirik ini. Nah, lamun diketahuinya dia sadar. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an. Wa nastaghfir juga Allah, ya Allah, ampuni aku, kami, anak didik kami, istri kami, saudara-saudara kami terhadap yang memusyrikan yang tidak aku ketahui, ya. Uluhiyahnya saja untuk melahirkan kepada Allah udah ada beberapa termin. Nyambung ke ruqyah, nyambung bacaan. Makanya ruqyah yang dilaksanakan ketika memanggil roh atau percaya yang nempel ke anak ini adalah eyangnya, uyutnya atau siapa saja, sehingga permintaan yang sudah meninggal tersebut kita layani, apakah itu bukan sebuah persembahan kepada selain Allah? Iya, persembahan kepada selain Allah. Arti persembahan, kita menyembah, kita mengikuti, ta'abbud, kita ikuti, kita pasrah kepada yang namanya anak di bawah umur ataupun orang ataupun anak yang belum balik, kemudian anu katempelan, anu kasurupan menjadi akina. Apakah itu bukan sebuah kemusyrikan? Dan gitu. Oleh karena itu kita jauhi. Maka hanya Nabi dengan sendirinya mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Yuk, bareng. Saya aja cek Nabi kalau ngomong bagaimana nges dimaksum tina dosa ngadu ate kitu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Saya aja dikasih tahu cara meruqyah ini bukan oleh saya sendiri, saya tidak tahu. Ketika asbabun nuzul atau background turun al-falaq an-nas surat al-muawwadatain itulah ruqyah pertama yang dilakukan oleh malak Jibril terhadap Nabi. Ketika Nabi terkena guna-guna yang tidak sadar, Nabi dan tidak terasa bahwa dia sudah terkena guna-guna. Beliau pun merasa sakit kepala dan pening, kemudian menggigil. Kurang lagi 2 minggu Nabi menggigil. Allah merasa kasihan dan langsung panggil wahai Jibril, datanglah kau ke sini. Ada apa ya Allah?
hambaku yang soleh, hambaku yang saya kasihani, hambaku yang aku kasihani Muhammad sekarang sedang sakit. Tapi itu bukan medis, bukan secara fisik, tapi secara non medis, secara psikis kejiwaannya. Ya kan kita nggak tahu. Ya Allah, ya tolong kamu datang langsung ke Muhammad, umat pilihan, manusia makhluk khairul bariyah, datang dan beritahu. Karena dia tidak sadar bahwa dia terkena guna-guna oleh si Labib. Dia disimpan lelebutan anak itu Nabi Muhammad. Ruh kejiwaan itu di sungai anu uhangan anu dengan 11 ikatan. Disimpan di bawah batu, di tinian di atas batu, di sungai anu. Kemudian Anda ruqyah, Anda bacakan ayat-ayat kami. Nah barulah disebut al-muawwadadain. Begitu datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad kekasih Allah, sadarkah kau ketika penyakit yang kau terima saat ini, yang kau rasakan ini adalah penyakit yang bukan fisik, penyakit yang bukan medis, tapi ini penyakit non medis. Ini sakitnya itu sakitnya adalah sakit psikis kejiwaan. Ya saya tidak tahu wahai Jibril harus bagaimana lagi. Oleh karena itu aku sengaja datang atas izin Allah dan perintah Allah. Kamu ini pada dasarnya hakikatnya Allah yang ngatur dan syariatnya terkena penyakit sihir guna-guna yang namanya silabib ahli sihir. Lelembutan anjen, ruh anjen, kejiwaan engkau disimpan di bawah batu, di atas batunya lagi, kemudian di sungai anu. Karena ini dengkinya itu silabib. Al-ana urqika. Saat ini, sekarang ini tidak akan dinanti-nantikan. Urqika. Aku bacakan kalimah-kalimah, ayat-ayat untukmu, untuk kau, untuk menghilangkan dari perbuatan hasud, iri, dengki dan guna-guna orang. Bikul a'udzu birabbil falaq. Kemudian lepas tuh ikatan yang pertama. Sampaikan ayat terakhir surat Anas, minal jinnati wanas, 11 ikatannya pun itu terbebas, tidak tinggal. Berarti asbabun nuzul, background, latar belakang dari Al-Falaq An-Nas ini yang dikenal dengan Al-Muawwadadain, 2 surat yang diawali dengan a'udzu. A'udzu artinya mohon perlindungan kepada Allah. Pertama yang dimohonkan perlindungan itu adalah Nabi Muhammad diruqyah oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Di dasar ruqyah ini, lihat tafsiran itu, asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas atau Al-Muawwadadain itu. Ketika kita meruqyah, apakah itu syirik? Ya bagaimana prosesnya? Kalau tadi itu mengikuti roh-roh yang tadi itu anu nempel, anu mujasim, anu ngajisim kepada ibu kita, bapak kepada anak kita, mohon maaf itu adalah ruqyah syirkiyah. Uluhiyahnya saja sudah kita tahu, sudah kita ini perjalanannya. Ketika ruqyah syariah ini adalah ruqyah yang dibarengi dengan nilai ketauhidan, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ketika meruqyah itu dasarnya uluhiyah, ketuhanan, langsung la maujuda illallah, la ma'buda illallah. Saya yakin dan harus kita yakini itulah ruqyah syar'inya. Yang kedua, untuk mencapai nilai ketauhidan tersebut, kita dasari tauhidnya tauhid rububiyah, bahwa Allah itu Rob pengurus, Rabbul Alamin, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngayakan, Allah yang memiskinkan, Allah yang menghargakan, Allah yang mengatur seluruh alam. Rob. Cek bahasa tadi terjemahan, Allah nu mangeranan, Allah nu ngatur, Allah nu ngurus, ya. Allahu Rabbu kulli syai, Allahu khaliqu kulli syai, Allahu dabir kulli syai. Allah yang mengatur, Allah yang mengurus, Allah yang membolak-balikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itulah rububiyah. Ketika nempel rububiyah pada diri kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, nilai robnya, nilai ketuhanannya atau rububiyahnya, maka apapun yang terjadi, mual ayaan bikasir selain Allah. Corona datang akan tenggelam entah kapan, tapi ingat, yang kita takutkan tenggelam iman kita, tenggelam akidah kita. Sebelum ada corona, kita perasaan tenang-tenang saja. Pas ada corona kok gelisah. Justru dengan adanya corona kita harus semakin tenang. Dengan ada virus, tentang apa sih?
zikir, ingat, eling Allah, ruqyah diri kita, ruqyah mandiri. Perbanyak kamu istighfar, perbanyak syahadat, perbanyak sholawat. Di antara ruqyah itu kan yang metode cara saya. Kenapa saya mengawali ruqyah dengan bacaan tawud? Tadi itu mohon perlindungan kepada Allah. Kenapa ruqyah setelah baca tawud itu saya dengan syahadat? Takut kita berdoa dalam keadaan murtad, ya. Kita syahadatan diri kita dengan meresapi kalimat syahadat. Konsekuensi syahadat tersebut kita perjanjian dengan Allah. Konsekuensi tersebut kita ikrar dengan lisan kepada Allah. Konsekuensi syahadat penyaksian itu kita pun mengikuti arahan dari Allah. Kita diatur oleh Allah, bukan Allah diatur oleh kita. Makanya rububiyah ini nempel di syahadat. Rububiyah ini pun nempel di istighfar. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang tiga-tiganya nempel di istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena pun kita syahadat mohon pengampunan kepada Allah. Udah berjanji alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika di alam arwah sudah mengaku, walaupun keluar dari perut seorang Nasrani, Yahudi ataupun dia Majusi, tetap begitu lahir adalah fitrah, ya. Abau yuhawidani au yumajisani au yunasirani. Hanya bapaknya, ibunya yang memajusikan, menyahudikan. Posisi kita adalah kita yang diurus, bukan kita yang mengurus. Allah yang mengurus. Murabbi. Allah itu murabbi. Nah, murabbi di kita biasanya kalau hiko itu murabbi pengajian yang mengatur. Itu mas secara bahasa. Kalau murabbi yang sebenarnya ada Allah. Ngablak balikeun hirup jeung mautna, kemudian sehat jeung cagerna jeung geringna. Makanya kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu pula kita banget bahagia ucapkan sholawat. Karena apa? Kunci daripada doa itu adalah sholawat. Untuk menuju rumah kuncinya, kalau tidak punya tidak. Sampai kapanpun tidak akan berhasil. Sholawat kuncinya. Ketika dibacakan sholat beres, istighosah minta ke Allah, ngumpul ke Allah. Allah menghirup, Allah anuju menengkawatna. Ya Hayyu, Allah maha hidup. Ya Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Birahmatika, dengan rahmat, dengan kasih sayangmu ya Allah. Astaghis, aku mohon dengan segala permohonan, dengan segala senandung doa yang aku panjatkan ya Allah, anakku, istriku, keluargaku, semua sahabat-sahabatku, jamaahku, santriku. Maka kerugianlah semuanya. Akan terangkatlah minta kepada Allah. Kenapa? Diatur, dihirupkan, dimohonkan kepada usaha ku Allah. Allah ta rabbu kulli syai. Allah dabiru kulli syai. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur, Allah yang memelihara. Itu rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang ketiga untuk memantapkan ruqyah syariah ini, ketahui dari kita sepupu, yaitu dasarnya adalah tauhid asma wa sifat. Allah itu punya nama-nama yang baik. Allah punya sifat-sifat yang sempurna. Allah itu sempurna sifatnya, sempurna dada melana. Allah itu dibersihkan dari berbagai macam sifat kekurangan. Itulah Allah. Asma wa sifat. Yang 99, 100 kurang 1 kata Nabi. Jika engkau hafal, jika engkau bolak-balik, jika engkau baca itu asma nama-nama yang baik itu, maka kamu akan terjaga, kamu akan terpelihara, kamu akan buka itu pintu surga. Kamu berdoalah dengan kalimah-kalimah, dengan nama-namaku. Walillahil asmaul husna. Itu ya, Allah menyatakan Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Pad'u biha, maka berdoalah, memohonlah engkau dengan asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Akabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar. Sampaikan ya Sohur, ya terakhir. Kita baca Padubiyah. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'i. Dan engkau tinggalkan ketika orang yang meledek. Wah, dibaca. Tadi bolak-balik kan cek Allah. Kamu baca itu melalui asmaku yang baik itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Berdoalah engkau dengan asmaul husna. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan, jangan kau dekati orang membergong, orang memampak, orang menantang. Wah ini ajengan nih musik kok minta kepada gunung kalian. Bukan minta ke gunung Tangkuban, gunung kalian video bukan. Ketika dia sombong ego, tidak mau berdoa dengan asmaul husna, kata Allah, tinggalkan. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkan mereka yang tidak percaya berdegung terhadap asma-asma Allah yang baik. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Ingat, dia akan dibalas, akan disiksa dengan kegiatan, dengan apapun. Dia melakukan asmaul husna baik, pahalanya pun baik. Ketika dia tidak percaya akan asmaul husna di dalam berdoanya, dia pun akan menerima balasan yang jelek. Itulah asma wa sifat. Bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang baik? Di dalam kitab Tijan dibahas itu hanya ala kadar sepintas saja. Ku ulama ada sekian banyak metode. Kitab dari Tijan Daruri walaupun kecil, ketika dibuka sarahnya, apa yang terjadi, apa kita baca, heseknya ramnawi ya. Kita baca tengahnya, kita sarahnya, kita jelaskan. Belajar sambil mengajar sambil belajar. Seorang guru, seorang murid, kadang-kadang Anda harus siap jadi guru dan saya jadi murid. Sharing, tukar pikiran, mudzakarah dalam hal kitab atau kajian apapun kayak ulama besar, ini jangan dianggap enteng. Karena ketika kita bahas, apalagi masa tauhid, semakin jero akidah tauhid, kalau kita sudah tidak kuat, mohon maaf, akan menjadi kemusyrikan. Jitong jero teuing, urang yang ngabahas ieu jero-jero ting teu kataekan bahaya. Contoh, aya jelema ikut padikiran, punten saya bukan mengkritik orang-orang yang manakib ataupun dikir ataupun yang pernah ya. Ada orang yang memetik saya. Ajengan pernah ditalkin teu? Mohon maaf. Talkin apa? Itu kita harus talkin dulu, baca dikit lah supaya mantap. Saya berkah alhamdulillah, majeng usaha itu jeung ieu. Pantes ajengan maca werang, maca talkin oge, maca dikir oge. Saya tidak berlawanan. Oke. Anda dengan mengikuti manakiban tujuan hayang beunghar, hayang diangkat derajat, hayang naik jabatan, mohon maaf. Apakah itu bukan sebuah kemusyrikan? Saya bilang begitu. Oh tidak. Karena saya boleh talqin, jadi mantap. Udah mungkin, udah sikot. Saya punya guru, sanadnya A, B, C, dan D. Oh mohon maaf. Ketika Anda menyatakan bahwa si anu yang belum ditalqin dalam bidang dzikir ataupun tahlil, menyatakan Anda lebih paham, lebih munajat kepada Allah lebih pas, yang lain yang belum ditalqin kemudian itu adalah lemah, tidak pakai ilmu, maka kesombongan apa bedanya dengan iblis? Tidak mau sujud sama Adam karena aku lebih pintar, aku lebih tahu, aku ini penghuni surga sekian ribu tahun, maka hal tersebut mohon ajar. Saya bilang berdebat itu pun saya teman waktu di kantor, saya nggak kasih tahu A, B, C-nya gitu kan. Nah, tujuan tadi itu apa? Tujuan kita baca la ilaha illallah dengan asma wa sifatnya Allah itu, dengan kitabnya ada namanya sebuah kitab Al-Wala wal Bara. Khusus kitab Al-Wala wal Bara. Al-Wala artinya kita mohon perlindungan pada Allah. Al-Bara kita bebaskan dari sifat kemusyrikan. Kitabnya ada, dan kalimat la ilaha illallah itu pun termasuk ada Al-Wala dan Al-Baroknya. Kitab Tijan karangan Syekh Al-Bajuri ini kita akan bahas nanti ya, minimal aqaidul iman. Dulu waktu zaman kakek saya budak pengajian anak-anak, ari aqaidul iman eta aya 50 perkara 20 sifat wajib di Allah 20 sifat mustahil di Allah hiji sifat wenang di Allah jumlah 40 hiji opat sifat nu wajib di Rasul, opat sifat nu mustahil di Rasul, hiji sifat nu wenang di Rasul, jumlah salapan sarang 40 hiji, jumlah 50 anu dikumpulkeun dina lapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kakek saya, guru-guru saya, ya kakek ya guru, itu membuat sebuah narasi atau bisa saja itu sebuah untayan kata-kata untuk mengklasifikasi, untuk merangkum dari kitab ini
dengan sifat 20. Cek anu ngahina mah nu cek begian naon sifat sakodi Allah mah hiji dina sifatna, hiji dina datna, hiji dina bana, sumuhun ibadah cara metoda untuk makrifat kepada Allah, untuk menauhidkan kepada Allah itu sudah cara dong. Anda nggak mungkin ada komentar iris, ada ngajawai bukan aku makan langsung. Berarti pakai taraje heula. Taraje tinggal bisi potong, bisi rapuh. Nah, ini mah wasilah metode cara manhaj. Ketika ulama Asy'ariyah, As'ariyah ataupun Al-Maturidiyah, karena kelompok tauhid ini tokoh dalam bidang tauhid namanya Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Idza utliqa al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yansarifu ahli sunnah wal jamaah. Di mana disebutkan kelompok dua ini, kelompok besar dalam bidang ketauhidan atau ilmu tauhid, idza utliqa al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, di mana disebutkan ini kelompok Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Asy'ariyah itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Sedangkan Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi, maka disebut kelompoknya dalam bidang tauhid Asy'ariyah atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang sorifu ila ahlussunnah wal jamaah, maka tepat dua kelompok Maturidiyah dan Asy'ariyah ini, Asy'ariyah, disebutnya ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dengan pengkajian nanti akidah aqwaidul iman atau disebutnya usuluddin, pokok-pokok agama, boleh disebutnya nuju naon teh, nuju ngaos tauhid. Tauhid naon? Ilmu yang diajar oleh kita. Tauhid mah wahada, bagaimana kita menauhidkan kepada Allah harus pakai ilmu. Fikih ada ilmunya namanya, fikih supaya beres ibadah praktekan di syariat, munakahat jinayat izabina, namanya itu adalah syariat. Ada lagi ilmunya apa lagi? Ilmu tasawuf untuk mengatur kejiwaan kita. Di jeroan kurang, hati puan suatu nisajabina, bagaimana etika ada respek, itu tasawuf, namanya ilmu tasawuf. Fikih ada ilmunya namanya fikih. Tauhid ilmunya ilmu tauhid. Tajwid ilmunya ilmu tajwid, ilmu qiraat dan lain sebagainya. Sungguh pun demikian, ketika kita umur tidak tahu kapan dan di mana kita meninggal, kita wafat, ke waktu ngaji, mudah-mudahan saya yakin ada di jalan Allah. Itulah yang disebut dengan man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kemudian dengan mengandung nilai keilmuan, ingin belajar, ingin memicu dan memacu ilmu kita, otak kita, tujuannya belajar, ta'alum, maka sahau thoriqan ilal jannah, Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Minimal pembukaan pada hari ini, hari Sabtu, insyaallah tepat pada tanggal 4 Juli ya. Kita sama-sama bersua kembali dengan izin Allah di tempat yang sama, dengan izin Allah pula kita diberi keberkahan kehidupan kita, anak didik kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kasab ikhtiar kita dengan jalan. Sekali lagi saya mohon doanya kepada semuanya di tempat ini. Saya berdikari, bermunajat, bermuhasabah di tanah area seluas kurang lebih 78 atau 7.800 meter, 1 hektar kurang. Kami didik anak didik kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Mudah-mudahan Allah memberikan yang punya manfaat, umur panjang, berkah, selamat. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.